Assalamualaikum Ibu, apa ada yang bisa saya bantu? Iya, waalaikumsalam. Ini bahunya sakit. Atas nama siapa Bu? Namanya Mawar, Umur, 25, pekerjaan, mahasiswa, alamat, Sudiang, nomor telepon? 08 12 Ya, 4807 iya. 6107. Oke Bu, saya tanya-tanya dulu ya Bu. Ya, Apa yang menjadi keluhan utamanya Ibu? bahu kanannya sakit. Sejak kapan itu Bu? Kalau tidak salah 3 minggu yang lalu. Nah pada saat itu apa yang Ibu lakukan sehingga bahu kanannya ini Ibu sakit? Waktu itu saya lagi olahraga, Olahraga apa itu Bu? bulu tangkis. Oh, bulu tangkis. Jadi ketika sudah berolahraga ini langsung sakit atau setelah berolahraga baru sakit? Waktu itu setelah olahraga, Nah setelah kembali dari olahraga apa yang Ibu lakukan? saya diamkan saja. Oh, didiamkan saja. Jadi ada upaya lain Bu? Iya, ada. Apa itu Bu? Saya minum obat, Obat. Ini dari dokter atau Ibu beli sendiri di apotek? beli sendiri. Beli sendiri. Setelah Ibu minum obat apakah ada perubahan Ibu? Iya, ada sempat tapi kambuh lagi sakitnya. Jadi kira-kira gerakan apa yang Ibu lakukan sehingga nyerinya itu bertambah? Kalau saya angkat begini ke atas. Oh, jadi sakit. seperti menyisir ya Bu? Iya, Indonesia. Jadi pada saat posisi seperti itu misalnya menyisir atau bagaimana mengangkat tangan, itu sakitnya menjalar atau tidak? Tidak. Ibu sudah pernah ke dokter? Tidak. Belum ya Bu. Jadi apa yang membuat Ibu bisa sampai datang ke fisioterapi? Waktu itu saya cerita sama temanku, terus temanku bilang udah coba datang ke fisioterapi. Oh, jadi infonya ini untuk ke fisioterapi dari teman ya? Iya, dari Oh teman. iya. Jadi sekarang saya mau lihat dulu dari sisi depan, kanan, belakang, dan juga kiri. Ibu diam saja ya Bu. Jadi dari sisi depan terlihat bahwa bahu kanannya lebih tinggi daripada bahu kiri. Kemudian dari sisi kanan terlihat kepala simetris. Dari sisi belakang tetap bahu kanan agak lebih tinggi daripada bahu kiri. Dan sisi kiri terlihat bahwa bahu kirinya agak jatuh ke bawah. Jadi sekarang Ibu ikuti arahan dari saya. Jadi kalau saya kasih nanti arahan, Ibu langsung saja bilang ada sakit atau tidak ada sakit, atau bagaimana ya Bu. Jadi yang pertama itu coba naikkan kedua bahunya ke atas. Bagaimana? Ada bagian kanan. Turunkan ke bawah. Memang. Tidak. Coba tundukkan kepalanya ke bawah. Ada bagi atau banyak? Merasa tapi tidak terlalu. Ya coba dongakkan ke atas. Tidak. Nah, tidak. Jadi sekarang coba Ibu menengok ke kanan. Bagaimana Bu? Tidak. Ya, menengok ke kiri. Tidak juga. Jadi sekarang coba bawa telinga kanannya Ibu ke bahu kanan seperti ini. Ada sakit? Ada tapi tidak terlalu. Coba sebaliknya. Tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi tadi itu adalah PFGD aktif. Jadi sekarang tetap Ibu ikuti instruksi dari saya, tapi di sini saya akan membantu pergerakannya Ibu. Jadi yang pertama, coba bawa tangannya ke atas. Bagaimana Bu? Mulai terasa. Ke belakang. Tidak terlalu. Coba ke atas. Berasa sakit. Coba ini Bu. Tidak. Bagaimana? Ini Sakit. di mana? Ini atas. Sakit. Coba ini Bu. Tidak. Jadi sekarang itu Ibu adalah tes isometrik melawan tahanan. Jadi coba bawa tangannya Ibu keluar. Bagaimana? Ada sakit bagian kanan. Ke dalam. Tidak terlalu. Coba bawa ke belakang. Bagaimana? Lumayan. Di mana?
Ke depan. Tidak terlalu. Ya, sekarang coba dorong sikunya ke bawah. Gimana? Mana? Ke atas. Tidak ada. Coba ke luar. Keluar. Tidak ada. Ke dalam. Agak sakit. Sekarang ibu bisa angkat tangannya 2 ke atas. Sakit? Iya. Oke. Jadi ketika tadi ibu mengangkat kedua tangannya ke atas, yang mana lebih sakit ibu? Yang kanan. Oh, yang kanan. Oke. Jadi sekarang kita masuk pada hasil pemeriksaan atau restriktif. Di mana restriktif yang pertama itu ialah kelemahan otot. Di mana ketika pasien mendorong tangannya ke depan, sakit? Iya. Sakit. Dan ketika pasien ingin saya minta untuk dorong tangannya keluar, kemudian saya memberi tahanan, itu sakit? Iya. Sakit. Yang mana sakit? Kanan. Yang kanan, sehingga dapat dikatakan bahwa pada bagian kanannya ini dia mengalami kelemahan otot. Yang kedua, restriktif yang kedua ialah limitasi ROM, dimana ketika tadi saya meminta pasien untuk mengangkat tangannya ke atas, ya dia di situ dia tidak maksimal untuk mengangkatnya. Dan yang ketiga ialah restriktif rekreasi, karena tadi saya sempat menanyakan kepada ibu bahwa ketika ibu menyisir rambut apakah sakit, ibu mengatakan ya betul ibu. Betul. Ketika ingin mengambil dompet Tidak sakit. tidak sakit. Oke. Jadi selanjutnya kita masuk pada tissue impairment, di mana pada pasien ini terdapat kelemahan dari beberapa otot. Jadi pada muskulotendinogennya itu dia terdapat gangguan otot, di mana gangguan otot ini terjadi pada kelompok otot rotator cuff, di mana ada supraspinatus, infraspinatus, teres minor, teres mayor, subscapularis, dan juga pada musculus plastisma. Kemudian pada osteoartrogennya itu dia terdapat gangguan pada AC joint dan juga pada shoulder joint. Nah, untuk neurogen dan psikogennya itu dia tidak terjadi apa-apa, sehingga dalam pemeriksaan ini diduga bahwa pada pasien ini mengalami gangguan pada otot dan juga sendinya yang mengganggu atau menghambat fungsi gerak pasien. Jadi selanjutnya kita masuk pada spesifik tes, di mana spesifik tes ini terdapat beberapa tes. Nah, tes yang pertama itu ialah pemeriksaan khusus mobilisasi pada AC joint. Jadi yang pertama kita palpasi dulu pada bagian AC jointnya. Kemudian kaput humeri ditarik ke belakang. Nah, jadi ketika tadi saya memberi traksi pada kaput humeri atau menarik kaput humeri ke belakang, maka di situ pasien merasakan nyeri. Kemudian karena dia merasakan nyeri, maka kita lanjut pada pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan tensi. Jadi pada pemeriksaan tensi ini kita meminta pasien untuk berbaring, karena dalam kondisi berbaring ini maka akan lebih stabil dibandingkan dengan ketika kita memeriksa tensi pasien dengan duduk.
Jadi tadi saya telah memeriksa tekanan darah pasien, di mana tekanan darahnya itu 120/80. Tes selanjutnya adalah tes sirkumferensia pada bisep. Jadi di sini saya menggunakan meteran. Yang pertama itu kita hitung dari olecranon hingga muscle belly pasien. Oke. Jadi pada bagian kanan itu 25. Kemudian kita bandingkan lagi dengan yang kiri. Jadi setelah memeriksa sirkumferensia ini, maka terdapat perbandingan 1 cm antara bagian yang kanan dan juga yang kiri. Nah, tes sirkumferensia ini bertujuan untuk melihat seberapa besar atrofi otot. Kemudian selanjutnya ialah pemeriksaan ROM. Oke, 110. Sakit. Sakit. Dan yang terakhir itu ialah pemeriksaan kuantitas nyeri dengan menggunakan VAS. Jadi yang pertama itu saya akan memeriksa ketika pasien diam kemudian tekan. Jadi di sini saya ingin melihat sebentar seberapa nyeri yang ibu rasakan. Nah, semakin ke kiri itu maka sakitnya semakin tak tertahankan. Jadi sebentar ibu bisa menggerakkan arah dari vas ini. Jadi sekarang dalam kondisi diam, tolong ibu bisa gerakkan arahnya seberapa nyeri yang ibu rasakan saat ini. Nah, pada saat diam ternyata di sini menunjukkan angka 3, di mana di sini agak sakit. Kemudian yang kedua itu saya memberi tekan. Jadi tolong ibu gerakkan. Nah, pada saat saya memberi tekanan, maka pasien mengarahkan panah ini ke angka 5, di mana di situ berarti ini sudah mengganggu aktivitas pasien. Demikian pemeriksaan charts dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.